Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musyafa Khalid. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana permainan game Squid Game saya yang saya presentasikan minggu kemarin, yaitu game yang bertema Squid Game. Jadi saya akan menjelaskan kode-kode apa aja yang saya pakai waktu saya membuat game Squid Game ini. Nah, jadi untuk pertama kita membutuhkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sprite ya. Ada 7 sprite di sini. Pertama ada boneka Squid Game-nya. Saya mendapatkan ini dari Google. Habis itu saya ke Photoshop, saya background-nya saya dihilangin lah itu. Habis itu kita di sini ada sprite orang biasa ya, bisa nyari ada di sini. Ada di sprite. Sudah disediakan dari scratch-nya. Dan ketiga saya membuat custom ini green light, red light. Saya membuatnya di sini sangat mudah ya, pakai lingkaran gini, tek, tinggal kita doang. Dibuat warna hijau. Habis itu saya membuat ini you will play games, teks di sini untuk saya taruh di depan untuk awal-awal. Habis itu saya custom lagi untuk game over and then you won. Ini custom ya. Custom semua. Jadi semuanya custom kecuali si ini. Ini saya dapat dari scratch, ini saya dapat dari Google. Ini saya juga ini kotak hijau ini berfungsi untuk sensor bahwasannya misalnya kalau nanti si sprite ini sudah nyentuh ke sini, berarti itu artinya ente sudah menang untuk memainkan game tersebut. Ya. So, pertama-tama kita jelaskan dulu bagaimana si codingan boneka Squid Game ini ya. Pertama-tama kita sebelumnya saya mohon maaf nggak bisa ngebuat dari awal lagi dikarenakan ini screen recordernya kalau dibuat switch custom multiply screen gitu jadi apa nggak bisa full recording, ada kendala, jadi harus di cut gitu, nggak bisa full recording lah intinya kalau saya pindah-pindah Windows gitu. Jadi saya langsung menjelaskan aja sama yang sini udah jadi saya jelaskan eh, apa kode-kodenya dan fungsi-fungsinya. Pertama-tama kita pakai events. When I click this green flag bendera ini ya, seperti biasa ini awal-awal. Habis itu kita membuat variabel. Variabel itu kita membuat ada dua. Pertama itu ada light sama timer. Ya, ada light sama timer. Ini kita membuat timer. Kita pasang timernya itu 60 detik ya, 1 menit. Sekitar permainan ini gamenya sekitar 1 menit. Saya ingin 1 menit. Dan itu setelah itu kita switch custom eh to squid yang pertama, habis itu ntar yang kedua. Jadi tuh ini saya customnya itu si bonekanya saya coret-coret kepalanya yang kedua. Supaya kenapa? Supaya bisa terlihat seperti berputar. Nah, kita ente lihat di sini. Kalau di sini kan kelihatannya kalau secara cepat itu kayak muter balik gitu kan kepalanya. Padahal mah enggak, ini cuma dicoret-coret doang, saya akalinnya seperti itu. Habis itu kita broadcast show ya. Wait, aduh sorry. Habis itu kita broadcast show mulai ya, nampil. Ini itu buat nanti ada di spread selanjutnya. Habis itu play sound coin. Ini itu untuk bertanda nih. Tuh, bertanda bahwasannya ini game sudah untuk bisa dimulai. Setelah itu wait 2 second, kita di sini dikontrol bisa mencari di sini wait 2 second. Langsung kepalanya di sini ya. Kepalanya langsung berubah nanti ke switch custom yang squid kedua. Habis itu kita eh repeat until ya. Kita bisa cari di kontrol. Di sini kita cari repeat until. Kita dan ditambahkan pakai kode di sini operator yaitu yang ini. Ini untuk apa? Untuk dimasukkan si variabel timernya ke sini sama dengan 0. Jadi artinya apa? Repeat until itu repeat until timer ini sama dengan 0. Berarti kalau timernya masih di atas 0, berarti ini masih ngulang terus sampai programnya sampai timer 0, ntar ini program yang ada di sini langsung ke stop gitu. Habis itu kita langsung ganti ya switch customnya kedua itu yang gambar palanya muter. Habis itu kita set buat variabel di sini red light ya.
kita buat cahaya light di sini. Kita set light to green karena waktu gamenya sudah dimulai. Habis itu kita play sound bass. Kita dengerin play sound bassnya itu kayak seperti ini ya. Tuh. Habis itu kita langsung play Squid Game. Saya mendapatkan ini, bisa Anda cari di YouTube ya. Sound-sound kayak gini sangat mudah dicari. Habis itu dimasukin ke Scratch. Habis itu broadcast red light, ini buat nanti misalnya kalau red light ini kalau si orangnya masih jalan bisa langsung mati, game over. Ini buat kegunaannya buat sprite nanti. Ini buat ini juga nih, set light to red. Jadi saat red, waktu ada lampu merahnya mengganti, ini langsung ada suara bass, tek. Terus si Squid Game-nya ini langsung nge-switch, kepalanya berputar gitu. Nah, gimana kan kalau di Squid Game kan kita carinya kan ngerandom ya. Jadi kadang muternya cepet, kadang muternya lambat. Kita ngakalinnya gimana kalau kayak gitu? Nah, kalau kita ngakalinnya kayak gini pakai wait. Wait dikontrol, terus dimasukkan operator pick random 1 to 10. Kita ganti sini 5 second ya. Kita waitnya kan pakai wait per second. Jadi kita pick random 1 sampai 5 detik. Kadang bisa berapa? 2 detik, 3 detik, kadang 5 detik begitu. Itu biar kayak kelihatan original aja, bonekanya bisa nggak ketebak gitu. Habis itu kita untuk variabelnya kita timer ya, when green flag, forever, repeat until. Kita kan ini pengen berkurang ya, biar waktunya berkurang kita kasih min 1 ya. Change tuh. Di variabel kita bukan set ya. Tapi kita change. Timernya by min 1 berkurang sampai 0. Jadi sebelum ini 0, ini akan berkurang terus begitu. Ini ibarat untuk timernya lah waktunya. Habis itu kita lanjut ke si sprite kedua, si orangnya, si playernya. So, si playernya ini kita go to XY ya, seperti biasa ini. Kita kasih tambahan forever if, kita press D, press W untuk D untuk maju, ya udah tahu semua ya, W untuk atas, S untuk turun. Kita kasih 0,5 step aja. Soalnya kenapa? Kalau dikasih 1 step cepet kelar, terlalu gampang gamenya. Langkahnya terlalu besar, jadi saya kasih 0,5. Jadi langkahnya tuh segede gini nih, kecil. Tuh, kecil. Kalau 1 terlalu gede langkahnya, ntar cepet kelar gamenya. Nggak seru. Ya. Habis itu di sini saya biar kelihatan original lagi ya, si orangnya biar jalan gitu. When forever if di pressnya dipencet, kita next custom gitu, wait 0,1 second. Itu biar si ini kan custom ada banyak nih, biar kelihatan jalan aja gitu, biar kelihatan smooth, lebih smooth gitu. Nah, habis itu ini bekas tadi ya, saya bekas ubah dikit. Nah, habis itu kita geser ke sini. Nah, di sini nih yang rada ribet nih. Gampang sih kalau udah paham sama ininya. So, di sini kita akan memulai when I click green flag. Ini kita lakukan selama forever. Nah, if kita pakai operator dan variabel ya. If light sama dengan red. Berarti jika lampunya itu sama dengan merah, then misalnya kalau waktu lampunya merah, if lagi, ditambahin if lagi, kalau kita memencet D, kita menunggu 1 second, akan kita dikirimkan broadcast die. Broadcast die itu yang ini nih, game over tuh. Broadcastnya ini when I receive die, show, go to front, flyer, ini langsung game over. Jadi kita broadcast die saat kita waktu lampu merahnya sudah muncul, cuman kita masih menjalankan sprite-nya, apapun itu, mau pencet D atau A atau S, dia langsung membroadcast die. Dan itu berarti game over ya kalau di sprite sini. Habis itu kita langsung stop di script, only di script ya, nggak semua.
Jadi kita langsung stop di scriptnya, kita langsung nggak bisa gerak lagi. Kenapa nggak all ya? Kan kalau all masih banyak script yang ini harus muncul. Jadi kita mencetnya only di script. Jadi kita mencet only di script, hanya di script ini ya di script ini yang kita stop. Setelah itu ini fungsinya untuk touching sprite 4. Nah, ini saya bilang tadi, ini tuh fungsinya untuk jika ente menyentuh sprite 4 itu di sini nih, kalau Anda bisa lihat. Ada kotak di sini. Kita lihat custom nih, ini kotak sini. Itu penanda untuk kalau si ininya sudah nyentuh sini, udah berarti udah finish tuh. Broadcast one, stop di script gitu. Cukup mudah ya untuk codingannya, sangat simple. Nah, di sini green light ya. Untuk green light di sini kita foreverin. Jadi if light green, jika lampunya hijau, then switch custom to custom 2. Nih, custom 2, custom pertama, custom 2, custom pertama. If light sama dengan green, then switch custom. Terus yang kedua, if light sama dengan red, sama dengan kita ubah customnya yang ke red. Udah, itu gampang kan yang untuk lampu mah. Habis itu ini sebenarnya seharusnya tuh ini kita jangan diliatin dulu ya. Jadi awal mulanya tuh begini. Jadi saat kita pencet, ini kan when I receive show. Receive show ini saya bilang tadi di sini nih. Saat kita udah sampai show, baru ininya muncul. Jadi kita waktu pencet, nah show hilang, mulai. Nah gitu. Ini buat nambahin aja biar kelihatan rame gitu. You will play games. Habis itu kita ke sprite 3. Sprite 3 ini itu adalah si game over. Saya buat ini custom ya. Tinggal pakai kotak ini warna merah, tulis testing game over, itu doang, gampang. Habis itu kita when I click play, ini bersembunyi dulu di hide. Habis itu when I receive die. Nah, when I receive die itu dari sini tadi nih, dari si sprite ini. Nah, when I receive die kan saat masih kita mencet keyboard di lampu merah, kita broadcast die ke si sprite 3 ini. When I receive die, ini langsung muncul show, go to front layer, langsung kasih efek dikit, sound kayak tring kayak gitu kan. Ini buat kayak game over gitu lah ya. Habis itu stop all script gitu. Kebalikannya nih yang di sprite 5. Di sprite 5 kita sama kayak tadi kan, when I click green flag, pencet hide dulu. Bedanya ini saat kita menerima receive one. Receive one itu di sini nih. Nah, ya kan? Kita broadcast one touching sprite 4. Sprite 4 tuh di sini ya, kelihatan. Kelihatan kan? Kita di sini nih, sprite 4 saat menyentuh sini. Mana tadi? Di sini ya. Nah, jadi waktu when I receive one, langsung ini show go to front layer. Habis itu kita kasih efek dikit, sound trompet lah, ibarat menang gitu. Tuh, kita menang, habis itu stop all. Sama ya, ini kita custom juga, tinggal pakai ini, kemarin warna hitam buat kotak, seret beres. Ini kasih warna hitam, ya kan? Habis itu udah tulis text you want, easy. Udah habis itu apa namanya? Udah beres gamenya setelah bisa dipakai. Ini saya backdrop saya dapat dari sini ya. Dapat dari scratch-nya, nggak dapat dari Google. Saya dari Google tuh cuman dari sound sama game bonekanya aja gitu. Jadi, nah ini untuk si variabelnya yang green light-nya itu nggak usah dikasih lihat. Kalau untuk timer dikasih lihat untuk waktu ya. So, udah beres ya. Go to X min 200 min 94 itu kita tuh ditaruh sini nih untuk posisi awal. Oke, sekarang kita coba play games, oke.
Kita di sini unhide dulu, mulai dari sini ya. Pertama-tama kita mulai green flag, set. You will play games. Tuh. Ini waktunya green light, kita maju. Kalau red light kita berhenti. Kita cepetin aja langsung sini ya. Nah, ntar kalau udah nyampe sini, misal kalau udah nyentuh, nah, you won, kita udah menang di sini. Artinya kita udah menang, udah berhasil. Kalau kita ulang lagi, coba kita praktekin yang gagalnya ya. Kalau saat lampu merah kita masih tetap jalan, nah, kita langsung game over. Karena kenapa? Di sini when I press K, D, or A, or S, kita akan membroadcast die. Kita akan game over gitu. Nah, mungkin itu sekian tutorial dari saya cara pembuatan game Squid Game ini untuk praktikum kemarin. Kurang lebihnya mohon maaf misal kalau ada yang kurang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.